kita akan belajar mengerjakan penjumlahan dengan cara bersusun. Nah, bagaimana caranya? Dalam menggunakan penjumlahan secara bersusun ada dua pilihan, di mana anak-anak harus paham hal ini karena ilmu matematika itu jangan hanya dihafal, namun juga perlu dipahami asal-muasal sebuah rumus atau sebuah cara mengerjakan soal. Lalu dua cara itu apa saja? Yuk, kita simak video ini. Baik, inilah dua cara mengerjakan penjumlahan dengan cara bersusun. Disimak ya. Yang pertama, yaitu dengan cara bersusun panjang. Dan yang kedua yang sering kita pakai, yaitu bersusun pendek. Oke, selanjutnya akan kita jelaskan. Yang pertama dengan cara bersusun panjang. Misalkan, 246 ditambah 327 sama dengan titik-titik. Kita kerjakan dengan cara bersusun panjang. 246 kita tulis di bawahnya. Kemudian, kita golongkan penempatan nilainya. 246 berarti 200 ditambah 40 ditambah 6. Kemudian, 327 kita tuliskan di bawahnya. Lalu, kita jabarkan juga sesuai penempatan nilai angkanya. 327 berarti 300 ditambah 20 ditambah 7. Kemudian, kita jumlahkan semuanya. 6 ditambah 7. Hasilnya adalah 13. Kita tuliskan angka satuannya, yaitu angka 3. Kemudian puluhannya angka 1, karena 1 merupakan puluhan maka kita tuliskan 10, dan dikelompokkan pada nilai puluhan, seperti ini. Lalu nilai puluhan kita jumlahkan. 10 ditambah 40 ditambah 20. Hasilnya adalah 70. Berikutnya, yang bagian nilai ratusan kita jumlahkan pula. 200 ditambah 300. Hasilnya adalah 500. Kemudian, angka 0 pada nilai puluhan dan ratusan kita coret seperti ini. Lalu kita tuliskan angka di bawahnya sesuai penempatan nilainya. 5, 7, 3. Nah, sekarang sudah ketemu, hasil dari 246 ditambah 327 adalah 573. Iya, itulah tadi menghitung penjumlahan dengan cara bersusun panjang. Kemudian sekarang cara yang kedua, yaitu dengan cara bersusun pendek, seperti yang biasa kita gunakan. Misalkan dengan angka yang sama, 246 ditambah 327 sama dengan titik-titik. Cara ini mungkin lebih ringkas. Langsung saja kita susun angkanya di bawah. 246 ditambah 327 seperti ini. Kemudian tinggal kita hitung penjumlahannya. Yang pertama, 6 ditambah 7, hasilnya adalah 13. Kita tuliskan angka satuannya, yaitu angka 3. Lalu angka 1 sebagai angka puluhan kita simpan di atas angka puluhan seperti ini. Kemudian kita jumlah angka puluhannya. 1 ditambah 4 ditambah 2 hasilnya adalah 7. Berikutnya bagian angka ratusan, yaitu 2 ditambah 3, hasilnya adalah 5. Nah, sekarang ketemu, hasil dari penjumlahan 246 ditambah 327 adalah 573. Oke kawan, itulah tadi dua cara mengerjakan penjumlahan bersusun untuk pembelajaran anak-anak tingkat sekolah dan ditanyakan adalah pertanyaan apa yang perlu kita selesaikan jawabannya. Jawab, isi dari jawab adalah langkah-langkah mengerjakan menggunakan cara yang paling tepat.
Andi secara keseluruhan. Berarti ditanyakannya adalah jumlah kelereng keseluruhan. Kemudian jawab berisi